Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas dengan dosen mata kuliah Ibu Julfiani AR STMT. Sebelum memulai video presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Caleb M. Balo, NIM 19237159003. Febrianus B. Tandi, NIM 19237159007. Immanuel A. P. Munte, NIM 19237159011. Indriani Kune, NIM 19237159012. Marjo M. Manu, NIM 19237159018. Natalia W. Lebo, NIM 19237159021. Vanden Henu, NIM 19237159026. Lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau pada suatu ruas jalan dalam waktu yang lama atau minimal 24 jam tanpa membedakan arah dan lajur. Segmen jalan selama selang waktu tertentu yang dapat diekspresikan dalam tahunan, harian, jam, dan subjam. Volume lalu lintas yang diekspresikan di bawah 1 jam seperti 15 menit dikenal dengan istilah rate of flow atau nilai ruas. Volume lalu lintas dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Q sama dengan N per T, di mana Q adalah volume lalu lintas yang melalui suatu titik, N adalah jumlah kendaraan yang melalui titik itu dalam interval waktu pengamatan, T adalah interval waktu pengamatan. Jenis-jenis volume lalu lintas. Yang pertama, volume harian atau daily volumes dibedakan menjadi A. Average Annual Daily Traffic atau AADT, B. Average Annual Weekday Traffic atau AAWT, C. Average Daily Traffic atau ADT, D. Average Weekday Traffic atau AWT. Yang kedua, volume per jam dirumuskan menjadi DDHC sama dengan AADT kali K kali B, di mana AADT adalah average manual daily traffic, K adalah proporsi dari lalu lintas harian yang terjadi selama jam puncak, D adalah proporsi dari lalu lintas tiap jurusan pada jam puncak. Pengambilan data volume lalu lintas. Untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik lalu lintas, maka diperlukan survei untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai prasarana yang bergerak di atasnya, serta perilaku pengguna. Berikut akan diuraikan jenis-jenis survei yang diperlukan, informasi yang dikumpulkan, serta pengolahan dan penyajian hasil survei yang dilakukan dalam rangka memperbaiki lajur kerja lalu lintas. Yang pertama, survei volume kendaraan. Yang kedua, survei kapasitas ruang jalan. Yang ketiga, survei inventarisasi prasarana jalan. Yang keempat, survei arus lalu lintas. Yang kelima, survei persimpangan. Yang keenam, survei bundaran. Kecepatan adalah tingkat gerakan dalam suatu jarak tertentu dalam satuan waktu km per jam. Persamaan kecepatan adalah S sama dengan D per T, di mana S sama dengan kecepatan km per jam, D jarak kilometer, T waktu tempuh jam. Kepadatan adalah jumlah kendaraan yang menempati suatu ruas jalan tertentu atau lajur kendaraan per kilometer, SMP per kilometer per lajur. Persamaan untuk memperoleh kepadatan yaitu Q sama dengan S kali D, D sama dengan Q per S, di mana D kepadatan SMP per kilometer, Q
kendaraan per kilometer. Q sama dengan arus lalu lintas. SMP per jam, kendaraan per jam. S specimen speed, kilometer per jam. Persiapan survei: menentukan suatu segmen jalur sepanjang 200 meter untuk menghitung waktu tempuh kendaraan. Menentukan titik pengamatan tegak lurus pada badan jalan untuk menghitung jumlah kendaraan. Peralatan survei. Yang pertama, stopwatch untuk menghitung waktu tempuh kendaraan. Yang kedua, pita ukur atau meteran 50 meter untuk menentukan segmen jalan sepanjang 200 meter pada pengukuran waktu tempuh. Yang ketiga, lakban untuk menandai titik-titik pengamatan pada permukaan jalan. Yang kelima, formulir pencatat. Surveyor dan objek pengamatan. Jumlah surveyor tergantung pada volume dan tipe kendaraan yang diamati. Objek yang harus diamati atau dicatat: yang pertama, waktu tempuh kendaraan. Yang kedua, jumlah kendaraan pada masing-masing arah. Pengamatan dilakukan dengan interval 1 jam. Jenis kendaraan yang diamati: yang pertama, sepeda motor roda 2 dan 3. Yang kedua, kendaraan ringan, kendaraan pribadi, mobil penumpang, kendaraan umum mikrobus, pick up, dan mobil hantaran. Yang ketiga, kendaraan berat, kendaraan umum bus besar, mikro truk, truk dan dengan 2 as, truk dengan 3 as, mobil gandengan atau trailer. Yang keempat, kendaraan tak bermotor, gerobak, sepeda, becak. Lokasi dan waktu pengamatan. Lokasi pengamatan: Jalan Amabi, Molava, Kota Kupang, NTT. Tanggal pengamatan: Selasa, 25 Januari 2022. Waktu pengamatan: 13.00 sampai 16.00 WITA. Data volume. Untuk segmen A, ROI per OIBUFU dengan rumus volume sama dengan MP dikali data jumlah kendaraan per jam, sehingga dihasilkan yaitu pada jam 1 sampai jam 2 siang yaitu 400,35 SMP per jam. Untuk jam 2 dan jam 3, 358,40 SMP per jam, dan jam 3 sampai jam 6, 412,85. Untuk nilai titik puncaknya terjadi pada jam 3 dan jam 4, 412,85. Segmen B, ROI BUF Oipura pada pukul 1 sampai jam 2 siang 384,50 SMP per jam. Jam 2 sampai jam 3, 330,85 SMP per jam. Dan untuk pukul 3 sampai jam 4 sore 395,20 SMP per jam. Titik pusat terjadi pada pukul 3 sampai 4 sore yaitu 395,20. Sehingga dari kedua segmen tersebut diambil total 808,05 SMP per jam. Data hambatan samping pada tanggal 25 Januari 2022 jam 1 sampai jam 2 waktu Indonesia Tengah. Pada tabel ini terdapat 4 titik kejadian hambatan samping. Faktor bobot yang diperoleh dari MKJ frekuensi kejadian diperoleh dari hasil survei lapangan dan frekuensi berbobot yang diperoleh dari faktor bobot kali frekuensi kejadian diperoleh hasil pejalan kaki dengan frekuensi berbobot 35,5, parkiran kendaraan berhenti frekuensi berbobotnya 114, kendaraan masuk dan keluar frekuensi berbobot 40,6, kendaraan lambat 27,2. Total dari frekuensi berbobot pada jam 1 sampai jam 2 adalah 217,3. Pada jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia Tengah diperoleh hasil pejalan kaki frekuensi berbobot 18,5, parkir kendaraan berhenti 76, kendaraan masuk dan keluar 35,7, kendaraan lambat 18. Total dari frekuensi berbobot tersebut adalah 148,2. Pada jam 3 sampai jam 4 waktu Indonesia Tengah diperoleh hasil pejalan kaki frekuensi berbobot 23, parkir kendaraan berhenti 38, kendaraan masuk dan keluar 87,5, kendaraan lambat 24,
Total dari frekuensi tersebut adalah 172,5. Berdasarkan survei di lapangan, maka kelas hambatan samping dikategorikan dalam kelas hambatan samping sedang, dikarenakan daerah industri dengan toko-toko di sisi jalan. Survei di lapangan, maka untuk menghitung kecepatan, rumus yang digunakan yaitu P sama dengan S per T, di mana S adalah jarak yaitu 30 meter, sedangkan T adalah waktu dari hasil survei lapangan. Dalam hal ini diambil 20 sampel sehingga didapatkan hasil yang tertera pada tabel berikut. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan. Untuk mencari kecepatan arus bebas kendaraan ringan dengan tipe jalan 2 jalur 4 terbagi, dapat digunakan rumus EV sama dengan EVO ditambah EVW dikali FF PSF dikali FF PCS. Yang pertama, kecepatan arus bebas dasar atau EVO dapat kita lihat pada tabel B11 NKJI. Yang kedua, faktor penyesuaian untuk lebar jalur atau EVW dapat kita lihat pada tabel B21 NKJI. Kemudian, faktor penyesuaian untuk hambatan samping atau FF/PSF dapat kita lihat pada tabel B31. Dan untuk faktor penyesuaian ukuran kota dapat kita lihat pada tabel B41 MKJI. Maka, kecepatan arus bebas yang didapat untuk kendaraan bermotor 40,5108, untuk kendaraan ringan 44,1936, dan untuk kendaraan berat 40,5108. Data kapasitas. Berdasarkan tabel C11 MKJI, kapasitas dasar jalan perkotaan dengan 2 lajur tak terbagi dengan total 2 arah memiliki nilai kapasitas dasar 2.900 SMP per jam. Berdasarkan tabel MKJI, penyesuaian kapasitas untuk pengaruh lebar jalur lalu lintas untuk jalan perkotaan atau FCW dengan 2 lajur tak terbagi dan total 2 arah lebar efektif jalan adalah 9 meter, maka nilai FCW adalah 1,25. Berdasarkan tabel MKJI, faktor kapasitas untuk pemisah arah atau FCSP dengan 2 lajur dengan pemisah arah 50% memiliki nilai sebesar 1. Berdasarkan tabel MKJI, faktor kapasitas untuk pengaruh hambatan samping low dan lebar bahu lebih besar dari 2 meter, maka nilainya adalah 1. Untuk faktor penyesuaian kapasitas hambatan samping atau FCSF dapat dilihat pada tabel C41 MKJI yaitu 0,98. Berdasarkan tabel MKJI, faktor kapasitas untuk ukuran kota setelah diperoleh data-data tersebut maka dimasukkan ke dalam persamaan C sama dengan CO kali FCW kali FCSF kali FCSF kali FCCS sehingga diperoleh nilai kapasitas sesungguhnya atau C adalah 3.339,35 SMP per jam. Dari hasil hitung nilai kapasitas jalan Amabi, diketahui bahwa nilai hasil hitung lebih kecil dari nilai standar kapasitas dasar ideal pada tabel MKJI 1997, di mana C hitung sama dengan 3.339,35 SMP per jam, lebih besar dari 2.900 SMP per jam. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan kapasitas ruas jalan yang tentunya berpengaruh pada tingkat pelayanan tersebut. Penyebab tingginya kapasitas jalan pada ruas jalan Amabi ini
dikarenakan pada ruas jalan tersebut terjadi aktivitas hambatan samping